mendengarkan. Welcome to Cookies, kumpulan kisah inspirasi. Kenalin dengan saya, hostnya Hana. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng dalam Cookies episode perdana. Nah, dalam rangka 70 tahun HUT Saat yang mengusung tema The Harvest is Now, lahirlah Cookies ini. Jadi apa sih Cookies itu sebenarnya? Cookies itu seperti halnya kebanyakan orang yang gemar, suka makan cookies ya. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu ini happening banget ya cookies ini ya. Mau lagi kerja, mau lagi ngafe, mau lagi santai-santai, cookies always be there. Jadi saudara-saudara, biarlah melalui cookies, kumpulan kisah inspirasi dari setiap hamba Tuhan yang sedang menjalani panggilannya, boleh menginspirasi dan bahkan semangat kita untuk sharing the gospel boleh semakin membara ya. Nah, by the way, saya nggak sendirian nih di sini. Hari ini kita udah ada bintang tamu kece yang menemani saya dan tentunya beliau siap menginspirasi kita bersama-sama melalui kisah pelayanannya dia. Langsung aja yuk kita sambut ya, kita sapa Ko Hendrawan. Halo Ko. Halo Hana. Iya nih. Ya, Ko Hendrawan, boleh dong perkenalin dirinya, apa misalnya kesibukannya, melayani di mana, biar para servants bisa kenal sama Ko Hendrawan, meskipun mungkin udah pada kenal ya semua ya. Iya, gue Hendrawan, alumni Saat, masuknya Saat 2010 ya. Beberapa tahun di atasnya Hana. Sekarang kesibukannya jual bakmi. Enggak ya, hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan, pemuda remaja, pembinaan juga di GPMBRI Kemurnian Jakarta gitu. Nah, selama pelayanan ini kok, boleh nggak sih sharing-sharing, kok ceritain pengalaman waktu kok sharing the gospel, yang kira-kira itu pengalaman yang, paling membekas deh, paling diingat gitu. Iya, ada beberapa yang menarik ya, tapi yang paling menarik barangkali yang satu ini nih ya. Jadi duluan gue dikirim Saat itu praktek setahun di Surabaya, di sebuah gereja yang baik, di GKT Hosana Bumi Permai. Di tahun kedua gue pelayanan, jadi setelah lulus masih bantu di sana setahun. Ada satu lause sekolah minggu, baik banget, beliau digerakin sama Tuhan untuk dukung gue belajar mobil. Ya. Jadi dulu Hendrawan nggak ngerti naik mobil sama sekali, naik sih bisa ya, nyetir nggak bisa maksudnya. Jadi sudah pernah ada yang belajarin matic, tapi kalau manual nggak ada sama sekali. Jadi jemaat ini bilang, Lause, boleh nggak saya dukung Lause belajar mobil, nyetir? Boleh, kalau emang Tuhan gerakin. Terus lalu dia daftarkan saya, daftarin gue ke les ya. Jadi lesnya tuh 10 jam, standar ngeles mobil. Dibagi dalam 5 sesi, jadi setiap sesi 2 jam. Terus karena libur atau kosongnya kebanyakan hari Senin ya, jadi itu sering tuh jatuhnya di Senin ya. Aduh pusing bener ya. Sebenarnya Senin anaknya kan bangun siang ya. Ini hamba-hamba Tuhan yang teladan ini kan tahu ya. Senin tuh waktunya memeluk kasur, mencium guling gitu kan lebih lama. Ya. Keras ya Pak ya? Iya, apalagi yang jomblo-jomblo kan ya. Pelok terus bantal ya. Jadi maksudnya sebenarnya nggak gampang nih ambil, tapi kan Tuhan kasih jalan ya. Tuhan kasih berkat juga melalui anaknya, jadi dengan semangat ikut. Sesi pertama gue tunggu di gereja, jadi nanti latihannya tuh mobilnya datang ke pastori di gereja, terus nanti gue akan naik mobil itu nganterin murid nyetir yang sebelumnya. Setelah nyampe, baru gue belajar nyetir 1 jaman lebih, 1,5 jam, baru setelah itu gue akan ngejemput murid berikutnya yang akan memulangkan gue. Jadi rutenya selalu begitu kalau ngeles 2 jam. Nah hari itu gue dijemput di gereja ya. Kan gue tinggalnya di dalam gereja memang. Gue dijemput, gue turun gitu. Nah, for your context ya, gereja GKT Hosana Bumi Permai itu adanya di dalam sebuah kompleks perumahan. Bentuk gerejanya itu mirip seperti rumah yang cukup besar gitu ya. Mungkin bukan cukup lagi, rumah yang besar gitu. Ada salibnya. Nah,
Model klasik gitu ya kayak. Iya, model klasik gitu kan, tiang-tiang Renaissance yang kayak Yunani zaman dulu gitu. Jadi memang kayak rumah, di situ juga banyak rumah, ada salib, ada tulisan GKT, tapi kan ada pohon ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Jadi ketika gue dijemput sama pengajar nyetirnya buka pintu terus bilang, naik, langsung nyetir. Mobil manual pertama kali nih, nggak pernah nyetir manual sebelumnya, cuma denger doang tentang manual, tegang kan. Langsung disuruh, ayo nyetir sekarang, gas, kopling, kok gas sih, koplingnya, masuk, kopling yang mana mas? Yang itu. Aduh, dengan tegang juga ya, kan takut tabrak orang ya, jadi sambil gua tegang, itu pelatihnya kan sebelah gua di bangku penumpang yang depan, yang ngobrol sama murid yang sebelumnya. Sambil gua nyetir, sambil gua lirik sedikit, gua lihat dari kaca spion, ternyata murid yang sebelumnya itu seorang perempuan cukup muda, berpakaian cukup terbuka ya, pakai tank top, celana pendek ya, hot pants gitu. Jadi wow kan begitu kan ya, nyantai sekali si nona ini ya. Lalu gue anterin, kan disuruh diarahin ke satu apartemen di daerah Surabaya, nggak terlalu jauh dari tempat kami. Jadi begitu sudah sampai di apartemen tersebut, di parkiran, perempuannya turun. Katanya kan udah berapa kali sesi ya, mungkin masih ada lagi sesinya. Begitu perempuannya turun tutup pintu, pengajar gue bilang, bro, itu baru cewek, bahenol bro, yang kayak begitu enak bro. Terus pakai ya maklum ya, Hana ya. Shock ya kayak. Ini kan belum lama lah keluar dari saat ya. Itu kan kekudusanmu itu kan melingkupi gitu ya. Jadi jarang sekali dengar orang ngomong gitu. Kayak gitu kan. Bulu kuduk berinding enggak ya? Terus kayak agak gimana gitu kan. Terus nyetir lah, diajak muter ke daerah yang agak kosong untuk maju mundur begitu ya, muter mobilnya. Tiap kali salah itu diomelin ya. Kok mati lagi mesinnya? Waduh, galak bener nih orang nih ya. Pusing banget gue nih. Jadi ya udahlah, mau diapain, namanya juga belajar ya, bisa jalan. Nah di akhir perjalanan tersebut gue jadi tahu nih bahwa mas-mas yang ngajarin gue mobil hari itu adalah namanya Mas Rudi. Selesai lah, lumayan lah sekarang bisa ngerti kopling lah ya, udah lumayan lah. Next time lah lagi lah. Nah di pertemuan kedua gue dapet lagi sama si Mas Rudi ya, nganterin lagi orang murid sebelumnya, tapi bukan perempuan yang itu. Nganterin belajar mobil di jalan raya, kalau kelambatan diomelin, jangan kayak kura-kura, jalan yang bener gitu. Kalau gua salah belok, lihat spion, buat apa ada spion gitu kan ya, marahin mulu gitu gua. Aduh, benar-benar sedih gua, mau nangis gua. Udahlah, udah jalanin aja lah, gue mesti bisa ya pakai dalam hati gue. Soalnya gini teman-teman ya, setelah 4 sesi terakhirnya itu nanti ada ujian. Jadi kalau nggak lulus, sertifikat belajar mobilnya nggak keluar atau nilainya jadi jelek. Jadi gue bilang, ya mau dia nyebelin kayak mau apa kayak gue mesti tetap jalanin. Gitu ternyata. Nah, sesi ketiga yang ngajar beda. Wah, puji Tuhan ya. Engkau telah mendengar doa hamba. Kan dia ganti. Yang ngajar tuh bapak-bapak agak tua ya, kurus-kurus, tinggi. Ngajarinnya sabar sekali. Mas ini markir mundurnya kurang bagus. Karena Mas salah fokus. Gimana Pak? Bapak, Mas tuh lihat itu tiang antara jendelanya. Itu semua nanti gesernya beda. Oh gitu Pak. Itu kayak 2 pertemuan pertama kayak nggak ada nilainya. Di pertemuan ketiga banyak banget yang belajar baru. Jadi seneng banget kan. Waduh, gitu kan. Tuhan kalau boleh nanti dia lagi yang ngajar gua gitu kan. Pertemuan keempat. Rudi lagi. Ya. Begitu ngeliat buka pintu ya, itu kayak trauma gua. Sedih hidup gua gitu. Jadi kayak
nyetir kan, karena tegang sama dia bakal diomelin, gue tahu dimaki-maki, jadi salah. Makin tegang makin salah, makin dimaki. Nyetir udah berjam-jam nggak bisa maju, nggak bener. Gue sedih bener ya. Kasian amat hidup gue ya begini ya. Udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting nih, yang kelima gue bener nih. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Belajar ya, naik tanjakan, parkir yang lebih sulit, lewat jalan-jalan kecil belajar. Wah, abis loh mainin terus. Ya udahlah sesi keempat. Nah minggu depannya tuh sesi kelima ya. Sesi kelima kan bakal ujian. Sehari sebelumnya, malam menuju sesi kelima itu gue tegang ya. Dalam hati tuh kayak, enggak Tuhan, kalau belajar sama si Rudy nggak apa-apa ya. Tapi kalau ujian jangan sama dia. Mau jadi apa gue? Maksudnya nilai gue mau dihancurin, mau dibuat F, nggak lulus. Kayak mata kuliah tertentu di masa lalu gue misalnya hampir nggak lulus ya, D+. Gue nggak bilang sama dosen siapa ya. Ya jadi, aduh Tuhan jangan sampai hampir nggak lulus lah. Kayak waktu itu sama bapak itu. Jadi kan aduh gimana nih ya. Makin tegang makin nggak bisa tidur. Udah tengah malam nggak bisa tidur. Stres gitu kayaknya nggak tenang deh. Nah karena nggak bisa tidur, gue pikir biar bisa tidur baca buku. Kan gitu ya, kita ini kan baca buku beneran tidur. Pegang HP nggak pernah tidur, kurang ajar. Apalagi alumni saat. Jadi scroll Instagram, main TikTok lagi sekarang ya. Nggak bisa tidur, scroll terus ya. Jadi dulu kan dari TikTok nggak main Instagram nggak terlalu gimana. Jadi gue pikir baca buku. Wah, kayak orang kudus kan. Ambil buku yang di atas lemari, buku spiritualitas lagi. Gila nih saat sejati kan ya. Buka kan ya. Memang sudah lama pengen baca buku itu tapi belum kesampaian. Jadi gue akhirnya baca satu buku Life of a Beloved ya. Of the Beloved-nya si Henry Nouwen ya. Satu penulis Kristen yang sangat terkenal, yang bagus sekali tulisannya. Jadi di dalam buku tersebut Hanif itu diceritakan mengenai Nouwen. Henry Nouwen seorang imam Katolik tuh punya teman ya. Punya teman seorang bukan anak Tuhan, orang Yahudi actually, namanya Fred. Dia tuh hidupnya nggak pernah kenal Tuhan gitu, hidupnya ya sekuler aja gitu ya. Mungkin disebut ateis juga, dia juga mungkin nggak pikirin ateis apa kali ya. Tapi pasti dia hidupnya sekuler, pasti nggak kenal Tuhan. Nah di dalam kondisi hidupnya Fred itu banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi. Dia kecewa sama hidup, karirnya gagal gitu. Nah di dalam kondisinya yang agak sedih itu, Fred ngomong sama Nouwen, boleh nggak kamu ceritain aku apa itu spiritualitas? Aku pengen bisa rasakan kehidupan rohani kamu. Sekalipun aku misalnya nggak terlalu kenal sama Tuhan Yesus kamu, tapi aku pengen loh rasakan spiritualitas kamu. Nah di dalam buku Life of the Beloved itu si Nouwen tuliskan ya, apa sih artinya hidup spiritual? Hidup spiritual terutama bagi mereka yang belum percaya Tuhan, yang sekuler, itu bukan soal percaya surga, tidak masuk neraka, amaki, wah, blondin, bukan itu. Tapi kata Nouwen, ketika seorang itu hidupnya hancur, ketika hidupnya tidak merasa dikasihi, justru Injil itu adalah Allah yang peduli, Allah yang sayang sama setiap kita, Allah yang menemui kita di mana kita berada. Fakta bahwa kita dikasihi itu mestinya menjadi dasar kita bisa hidup menikmati hari-hari kita bersama dengan Dia. Wah, gue baca buku itu kayak, wah keren banget, gimana? Ya. Setelah 2 bab ngantuk, ya, bukunya tipis, ringan sekali, jadi 2 bab ngantuk juga akhirnya. Aduh puji Tuhan ya, akhirnya bisa tidur. Lu bayangin, kalau gue nyetir nggak tidur, anak orang mau tabrak mati kan bahaya. Jadi puji Tuhan tidur ya, tidur. Pasang alarm nih, udah pasang alarm, bangunnya agak kesiangan lagi ya. Jadi gue mandi buru-buru kan ya. Kalau nggak mandi nggak enak kan. Gue mandi buru-buru, gue turun. Ternyata si pelatihnya udah di bawah ngobrol sama satpam gue. Pas gue lihat pelatihnya dari belakang, siapa nih? Gue mukanya, Rudy lagi. Aduh, kayak
nggak ada manusia lain di dunia gitu. Tuhan kirim Rudi lagi, aduh. Ya, begitu masuk mobil ngomongnya udah gak enak lagi. Aduh, empat bener ya hidup gue. Udahlah bodo amat lah, cuma ngomong apa kayak gue tutup kuping aja, gue nyetir aja pokoknya lah. Tadi nyetir ya, lewat keluar dari komplek, jalan. Sambil nyetir tuh sambil dia ngomong, Mas, kamu ini bukan anak orang kaya ya? Hah? Iya, gue? Hah? Maksudnya? Iya, aku baru tahu kamu tuh pendeta. Hah? Tadi saya ngomong sama satpammu, saya pikir kamu tuh orang kaya, rumahnya tinggal di situ. Ternyata kamu pendeta ya? Kan kaget gue ya, daripada gue banyak jelasin, jadi ini guru Injil, bukan pendeta. Ya, daripada begitu kan panjang ya, takut bunuh orang nabraknya. Iya aja, gue mah iya aja. Terus dalam hati dia tuh kayak, waduh, cewek yang enak-enak yang Mbak Henol, nyata gue ngomong pendeta gitu ya, mungkin ada rasa bersalah juga deh ya. Waduh, gitu ya. Terus dia kayaknya jadi kikuk gitu kan. Terus dia bilang, kenapa kenapa sampean gitu kan ya? Kenapa sampean mau kerja begitu? Gajinya emang besar. Terus dia tanya, emang uang makannya banyak? Dalam hati gue, mana gereja kasih gue makan di warteg di belakang ya. Jadi dia bilang, gajinya besar, mau makannya banyak. Terus kan di dalam hati kecil gue kayak, sebenarnya gue nih pagi ini mau les mobil nyetir, gue mau lulus tes. Sebenarnya males sekali ngejelasin panggilan hamba Tuhan, tunjangan hamba Tuhan itu apa. Aduh ribet dah sebenarnya. Tapi gue rasa ini aneh ya. Orang yang ngomongnya kasar, yang tidak sabar, tiba-tiba tanya mengenai pelayanan hamba Tuhan. Hati kecil gue tuh kayak ada yang musik. Hen, kayaknya ini Tuhan buka pintu ya. Kamu mesti masuk. Jadi sambil berusaha konsen nyetir ya, gue jawab, enggak mas, kalau gaji mah sebenarnya nggak banyak. Tapi saya senang mas kalau bisa bantu anak-anak muda, bisa kenal Tuhan, supaya hidupnya bener, supaya hidupnya nggak ngaco mas. Terus dia diem nih. Terus gue lanjutin dong ya, iya mas, soalnya banyak nih mas yang anak-anak muda, yang narkoba, yang hidupnya nggak benar, ya kuliahnya berantakan karena pengaruh teman. Jadi saya bimbingin mereka di gereja. Jadi nggak lama dia bilang, mas, saya ini juga sebenarnya pengen hidup benar. Gue yang kaget sekarang nih. Maksudnya apa mas? Dia bilang, mas saya ini sebenarnya aslinya supir truk, biasanya bawa truk antar kota. Tapi ternyata karena nyetir saya bagus, ada teman saya ngajakin saya kerja, jadi pengajar nyetir begini. Dari dulu ya, kata dia nih, itu sabar orang. Sampai banyak anak-anak lesnya, maksudnya murid-muridnya bapak ibu-ibu yang belajar les tuh, sampai kayak request kalau belajar mintanya sama Rudi. Gue denger kayak agak nggak percaya ya, ini Rudi yang sama apa enggak gitu kan, apa Rudi yang lain gitu. Saya tuh disukain orang mas, dicari-cari, gajinya juga lumayan mas. Dia cerita ya, saya kerja ngajar les gini. Dulu ya, saya ke Surabaya mas, pertama kali berubah dari sopir truk ke ngajar les. Saya tuh cuma bawa satu motor sama baju dari daerah ke Surabaya. Dia sama istrinya naik motor, dijanjiin mau ngajar kan, jadi ngekos di kos kecil, nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi gara-gara ngajar, orang kasih tips, maunya sama dia. Jadi sekarang udah bisa ngontrak, udah bisa buka warung. Nah tapi mas, kata dia ya, ini nih saya jaga warung tuh capek mas. Gimana capeknya pak? Bukannya warung biasanya istri yang jaga pak? Gue pikir tuh warung maksudnya buka pagi tutup sore gitu kan, kayak warung-warung biasa gitu kan, warung makan. Enggak mas, saya bukannya kayak kafe gitu buat anak muda. Oh gitu mas, pakai wifi kopi gitu? Iya, bukannya baru sore, malam.
tutupnya subuh. Hah? Saya yang jagain. Loh, gitu Mas? Iya Mas, kata dia. Jadi ternyata si Rudy udah beberapa bulan, bahkan beberapa tahun terakhir tuh pagi sampai sore ngajar nyetir, malam sampai subuhnya jaga kafe kecil lah gitu ya, kafe-kafean. Jadi orangnya kurang tidur sekali, sehingga emosian sekali. Terus dia bilang, saya tuh sekarang jadi gampang maki orang. Saya kadang-kadang malu, sedih. Kok saya jadi orang jahat begini? Kesian kadang-kadang saya ngelihat murid ngeles saya maki-maki. Dan bini juga kayak saya kurang sabar sama bini sekarang. Kok saya hidup gak benar sih? Nah, gue tidak tanya, sungguh mati. Gue 10 jam mau belajar nyetir, bukan mau penginjilan. Tapi Tuhan udah buka sampai sini, Han. Masa gue bilang, Mas Rudi, diem lah, gue salah nyetir. Nggak mungkin ya. Ini Tuhan udah buka hati dia. Maka gue masuk. Masuknya gimana? Apa katanya, Mas, malam ini kalau engkau mati, lu kurang ajar kata dia. Lu sumpahin gue stroke malam ini mati. Gue katanya gitu. Gue bilang, Mas, seperti kata Mama, Mas, saya nggak yakin kalau Tuhan itu marah sama Mas Rudi. Yang bener Mas, saya marah-marah gini, saya orangnya nggak sabar, suka meso. Enggak. Saya percaya Tuhan tahu apa yang Mas alami. Mas kurang tidur, Mas kerja keras buat anak, buat istri. Di dalam kurang tidur, Mas jadi kurang sabar. Mas tahu, Tuhan tahu kalau Mas lemah. Dulu kan kata Mas ke Surabaya nggak bawa apa-apa kan. Sekarang udah punya ini itu kan Mas. Saya yakin yang begitu-begitu bukan karena usaha Mas sendiri, tapi karena Tuhan yang tolong, Tuhan yang kasih. Karena semua berkat yang baik datang daripada Tuhan, Mas. Terus dia diem. Suaranya berubah. Terus dia bilang gini, iya Mas, Tuhan sayang ya sama saya ya. Saya bersyukur banget Mas bisa dalam kondisi yang sekarang. Dulu mah gak kebayang saya kayak begini. Terus kami ngobrol banyak ya, tentang istri, tentang pengalaman dia, tentang kesedihan dia, tentang apa yang dia alami tentang Tuhan. Gitu. Salah satunya gue bilang, Mas, kayaknya Tuhan tuh pengen Mas bisa istirahat, gak secapek ini, supaya Mas gak semarah-marah. Terus dia respon, iya Mas, saya juga pengen berhenti nih ngelesin, mau jaga warung aja, hasilnya lumayan. Bagus Mas, itu mungkin jalannya Tuhan buat Mas. Iya ya Mas ya, supaya saya gak marah-marah lagi, kasihan istri anak ya. Iya Mas, Tuhan pasti pengen yang terbaik buat hidup Mas, karena Tuhan sayang sama Mas. Kan di situ gue nggak bilang soal, belum masuk tuh soal salibnya, belum masuk soal sorga. Tapi kan gue rasa buat orang yang di dalam kondisi seperti Mas Rudi ini ya, terlalu cepat kalau kita bicara soal keselamatan, sorga, terlalu kontras buat hidup dia. Jangankan masuk sorga, bertemu, memandang muka Tuhan aja dia takut. Karena dia rasa hidupnya kotor, hidupnya berdosa. Ngomongannya baheno, cewek enak, cewek gak enak gitu. Justru di titik awal hidupnya yang tidak mengenal Tuhan itu, dia mesti belajar siapa Allah di dalam Yesus. Allah yang penuh kasih, Allah yang turun bagi kita, yang sayang sama kita. Seperti Nowan bilang ya, hidup spiritual kita dimulai dari Allah itu kasih kita. Gue jemput murid berikutnya, gue dianterin ke gereja ya. Terus sudah selesai tes juga ya, tesnya berjalan dengan baik. Terus dia kasih gue kartu hasil tes gue. Sebelum gue turun dia pegang bahu gue ya. Terus dia panggil, bro, thank you ya, udah ngobrol sama saya.
Iya Mas Rudi, sama-sama. Saya juga senang ngobrol sama Mas Rudi. Tuhan memberkati Mas ya. Ya thank you ya Mas ya. Terus aku bilang ya, Mas, kalau mau ngobrol-ngobrol, kalau mau cerita-cerita, kontak saya aja ya di nomor yang di tempat les bisa ada kan ya, nanti bisa telepon ngobrol-ngobrol lagi. Thank you ya Mas ya. Itu pertemuan berjam-jam ya, 8 jam dengan Mas Rudi kira-kira. Gue belum sampai tantang percaya. Mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi gue merasa gue tidak gagal. Bahkan di saat gue tidak pengen penginjilan, Tuhan tuh bisa bekerja mau menyentuh hati manusia yang belum percaya. Gue rasa terlalu sering kita tuh denger orang itu penginjilan, mempertobatkan orang di bus. Dari nggak percaya Tuhan, misalnya dari rohaniawan agama lain, setengah jam ngobrol, langsung jadi anak Tuhan, penginjilan ke kampung-kampung. Yang kita dengar kadang-kadang begitu Tuhan. Tapi gue merasa di dalam pelayanan gue sampai hari ini ya, kalau kita penginjilan, seringkali nggak gitu loh. Seringkali obrolan-obrolan kita punya itu waktunya singkat. Momennya kadang-kadang aneh. Dan nggak akan bisa sampai selesai. Nggak selalu cukup waktunya. Tapi kalau kita bisa satu langkah demi satu langkah, membimbing dia lebih dekat dengan Tuhan, gue rasa itu sudah sebuah penginjilan yang baik. Yang berkenan di hati Tuhan. Kalau lu tanya gue nih ya Han ya, apakah sekarang si Mas Rudi udah percaya Tuhan Yesus? Gue nggak tahu, karena gue tidak punya nomor dia, nggak punya nomor pelatih, dan dia tidak kontak gue lagi. Tapi gue rasa kalau dia ketemu orang Kristen lain, dia akan lebih terbuka hati, dan mungkin dia sudah terima Yesus. Who knows? Begitu pengalaman gue. Wah, ini tadinya pengalaman yang hampir bikin trauma ya kok ya, malah jadi pengalaman yang manis ya. Thank you kok buat sharingnya. Tapi aku jadi penasaran. Kalau tadi dari dengar ceritanya Ko Hendrawan kan, sebenarnya sharing the gospel itu nggak harus sampai kayak wah kamu mau terima Yesus atau enggak gitu kan. Cukup dengan misalnya kita cerita Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau menerima kamu dan lain-lain. Kira-kira menurut Ko Hendra nih ya, Ko Hendrawan, di dalam pelayanan apa sih tantangan atau mungkin rintangan besar yang buat kita tuh kayak enggan gitu untuk sharing the gospel? Gue rasa ada beberapa ya. Yang paling besar itu selalu kesibukan. Itu sangat umum dikatakannya. Kita tuh sibuk ngurusin orang yang sudah percaya. Kita bina, kita khotbah, kita konseling, kita jorokin ke neraka enggak ya? Kita jewerin kalau dia nakal, kita tegur ya. Ada peresmian rumah baru, peresmian rumah lama, bayi lahir, orang meninggal, itu sibuk sekali loh. Jadi waktu kita sama orang yang belum percaya itu nggak banyak. Sedih sebenarnya soal ini. Tapi mungkin kesibukan itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah kita jarang minta. Minta ke Tuhan maksudnya, momen-momen kayak gitu. Betul. Okay. Di saat gue tuh pernah di lagi studi, gue tuh pernah merasa kering banget sama Tuhan, kayak jauh Tuhan. Terus gue inget, sebenarnya gue pengen sharing Injil. Terus gue minta di kamar asrama tuh, sebelum pergi hari Minggu, gue minta Tuhan boleh nggak hari ini gue PI satu orang? Gue pengen sabarkan Injil, boleh nggak Tuhan? Bener loh, gue turun naik angkot ya, naik AT kan ya, kendaraan kebangsaan saat itu sendiri, satu mobil gue cuma berdua sama sopirnya. Dari mulai sampai MOG gue ngobrol panjang lebar soal Tuhan, soal nyawa, soal hidup itu apa yang paling penting, sama sopir AT. Ya sekali lagi hasil kan Tuhan, di tangan Tuhan ya kan, bukan kita yang mengubah hati ya. Tapi ketika kita minta bisa dikasih gitu. Kadang-kadang kita nggak minta dikasih, tapi mungkin kita mesti lebih sering minta. Nggak selalu minta dikasih, tapi kalau kita minta mungkin Tuhan akan lebih sering kasih. Itu yang kedua ya. Pertama kesibukan, kedua kita jarang minta. Yang ketiga gue rasa kita tuh perlu jaga relasi dengan manusia-manusia yang bukan jemaat.
Coba kita jujur ya. Senin ke Senin, Hana ketemunya siapa? Jemaat, Nah, betul. teman saat. Siapa yang bukan anak percaya, bukan anak Tuhan? Hana sama teman SMA masih gaul. Hana mungkin nggak sekota ya. Ya, jarang kok. Jarang ya. Sama teman SMP. Sama kalau yang cowok dia kan banyak, atau cewek-cewek juga kadang-kadang suka main game. Main game itu bahkan bisa menjadi sebuah tempat penginjilan. Gue pernah nih ya, ini hamba Tuhan muda saat yang begini pendosa, sukanya main game nih. Bahkan main gamenya Dota, jadi pendota bukan pendeta. Jadi gue main, ternyata ya Han ya, dari ngobrol main Dota tersebut bisa masuk penginjilan. Bicara bagaimana Tuhan, apalagi orang Filipin ya, kemungkinan ngerti Katolik ya, bagaimana Tuhan itu nggak tinggalkan hidup dia, bisa kasih dia harapan di dalam hidup. Gitu contohnya. Main yang lain juga bisa. Jadi kita perlu maintain banget ya. Kayak gue sebulan sekali minimal biasanya ada ketemu sama teman-teman SMA gue. Mostly belum percaya gitu. Nah itu perlu di maintain. Punya hobi apa Hana? Senam, aerobik, fitness. Aku juga main online kok, Mobile Legend. Wah kan Mobile Legend. Saat-saat yang di lain ngomongnya. Nah kita itu seperti apa ya? Gitu kan ya. Ini penting. Sibuknya boleh, tapi luangkan waktu. Kalau ada waktu, doa, minta Tuhan kasih. Yang ketiga adalah maintain relasi sama orang-orang yang belum percaya. Gitu. Ini bulan puasa udah mulai. Ada nggak teman-teman kita yang muslim yang kita ucapin? Selamat mulai puasa ya, gue doain yang terbaik buat lu. Wah, itu kan beda ya. Atau kita bilang, mau puasa lu ya. Waduh, hancur gitu. Wah, thank you banget nih. Udah kasih bahkan tips-tipsnya kali ya ini ya, supaya gimana kita tetap mau sharing the gospel itu. Mungkin yang pertama tadi nggak harus selalu berbicara tentang penerima Tuhan dan lain-lain. Bisa sharing kayak tentang kebaikan, Tuhan mengasihi, Tuhan menerima. Lalu tambahan 3 tips tadi dari Ko Hendrawan. Thank you banget kok buat sharingnya hari ini. Mungkin boleh kasih pesan singkat untuk setiap para servants di sini yang ngedengerin. Mungkin kita mesti ingat ya, kalau di gereja-gereja kita dipanggilnya penginjil ya, evangelis. Penginjilan itu bukan cuma soal PI buat orang nggak percaya jadi percaya. Penginjil itu berarti mengajarkan tentang Injil. Tapi kalau kita sama sekali nggak pernah nginjilin lagi, mungkin problem ya. Jadi perlu ada keseimbangan yang dijaga, balance-nya antara melayani yang sudah percaya dengan mencoba berkenalan, ngobrol sama yang belum percaya. Terutama mungkin orang-orang yang kelas ekonomi, sosial ini di bawah kita. Mau nggak kita turun ke bawah? Karena kalau kata Henry Nouwen, gerakan ke atas itu tidak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu downward, turun dari sorga ke bumi. Kita bisa nggak di dalam memberitakan Injil itu kita turun ke bawah? Bukan cuma pelayanan di gereja, memperhatikan yang lebih kurang, lebih nggak bisa, lebih jarang, tapi juga di luar. Kita lihat ada orang yang sedih, sendirian, turun ke bawah, mendampingi mereka. Mungkin gitu. Thank you banget. Jadi buat para servant semua yang hari ini ngedengerin, wah kita udah banyak dapet ya tips-tips, bahkan mungkin kalian tadi dari cerita pengalaman yang Ko Hendrawan ya, itu kalau misalnya Tuhan udah kasih kesempatan buat kita share the gospel, bahkan untuk di dalam waktu yang tidak terduga ya tadi ya, ambil kesempatan itu, sharingin tentang kasih Tuhan ke orang-orang yang di sekitar kita. Oke, sekali lagi kami mau ucapin terima kasih buat Ko Hendrawan yang boleh menginspirasi. Saya yakin pasti ini menginspirasi teman-teman semua lewat pengalamannya, dan saya yakin kisah Ko Hendrawan ini juga menginspirasi setiap kita yang sedang berjuang di ladang Tuhan. Yang mungkin lagi sibuk ya dengan kesibukan di gereja. Jadi mengingat kembali untuk minta
Tuhan momen-momen itu dan sharing the gospel. So, jangan pernah lupa untuk share the gospel buat orang lain, terutama juga untuk orang yang belum kenal Tuhan. Sekalipun kita mungkin pasti ada kesibukan ini itu. Tetap semangat karena Tuhan telah perintahkan kita untuk men-sharingkan Injilnya. Hana di sini siap menginspirasi dan memberkati. See you in cookies selanjutnya. Kumpulan kisah inspirasi. Dadah!